warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Yang pertama, materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu yang A, kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Nah, hukum publik adalah hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, seperti misalnya pembunuhan, itu diatur oleh hukum publik karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Nah, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara selaku pemerintah dengan pribadi. Jika negara menagih pajak, maka hukum publiklah yang mengaturnya, karena dalam penagihan pajak, negara bertindak sebagai pemerintah. Poin yang kedua yaitu B, kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Nah, badan hukum adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai pengecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan seperti kumpulan orang, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, dan perhimpunan. Badan hukum adalah subjek kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia berdasarkan hukum perdata negara, provinsi, kabupaten adalah kumpulan dari badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Nah, tindakan hukum pemerintah di bidang keperdataan adalah sebagai wakil dari badan hukum yang tunduk dan diatur dengan hukum perdata. Dengan demikian, kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai wakil dari badan hukum keperdataan. Tentang jenis jabatan pemerintahan, yang mana jabatan pemerintahan administrasi adalah jabatan sekelompok yang berisi fungsi dan tugas jabatan administrasi, yang mana jabatan administrasi ini adalah jabatan bertanggung jawab terhadap pemimpin pelaksana seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Adapun jabatan pengawas adalah jabatan sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Yang selanjutnya adalah jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini adalah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Yang selanjutnya adalah jabatan pemimpin tinggi. Jabatan pemimpin tinggi adalah sekelompok jabatan yang tertinggi pada instansi dan perwakilan jabatan pemimpin tinggi terdiri dari pejabat struktur tertinggi, staf ahli, analisis kebijakan, ketentuan mengenai klarifikasi semua jenis jabatan aparatur sipil negara. Dalam Undang-Undang ASN itu diatur dalam peraturan menteri. Pada slide selanjutnya yaitu tentang kewenangan pemerintah. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 1 Angka 5 dan 6 mengatakan bahwa wewenang adalah kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh badan dan atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kemudian angka 6, kewenangan pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan dan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Artinya bahwa berhubung dengan kewenangan itu adalah hak bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi pejabat publiknya dalam mengambil keputusan harus ada dasar hukumnya. Begitu. Kemudian selanjutnya
di dalam slide kewenangan pemerintah tertulis asas, legalitas, dan wewenang pemerintah. Yang menurut Hein van Maarseveen dalam konsep hukum publik, kewenangan atau wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 komponen, yaitu pengaruh dalam arti otoritas, artinya ya kewenangan, karena kalau dia tidak punya kewenangan maka dia tidak memiliki pengaruh untuk memimpin, seperti itu. Kemudian komponen selanjutnya dasar hukum. Nah, ini yang dimaksudkan oleh undang-undang yang di atas tadi, yaitu segala yang dilakukan oleh pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah itu harus ada dasar hukumnya. Jadi sehingga tidak bisa sewenang-wenang. Itu harus ada dasar hukumnya. Jadi sehingga tidak bisa sewenang-wenang terhadap suatu tindakan begitu. Kemudian yang ketiga, konformitas hukum. Konformitas hukum ini maksudnya adalah kegiatan yang dilaksanakan tersebut harus sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya tentang undang-undang lalu lintas misalnya. Ya pejabat atau kepolisian misalnya tidak bisa misalnya harus tidak bisa sewenang-wenang misalnya pengendara disuruh menggunakan payung saat hujan misalnya. Ini itu nggak bisa karena tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau misalnya pengendara bermotor harus menggunakan helm misalnya, atau alat keselamatan, helm, sepatu, sarung tangan misalnya, yaitu berarti sesuai dengan hukum. Itu maksudnya konformitas hukum itu sesuai dengan hukum. Dan yang ketiga tadi itu menurut Hein van Maarseveen disebut dengan legal authority, otoritas yang legal, artinya yang sesuai dengan hukum. Kemudian selanjutnya sumber dan cara memperoleh wewenang. Nah, kalau bahasa saya, apa sih kalau ditanya misalnya apa sih perbedaan antara kewenangan dan wewenang? Nah, dari sudut pandang saya bisa menjelaskan begini. Kewenangan itu jabatan. Wewenang adalah apa yang bisa hak atas atau apa yang bisa dilakukan atas jabatan tersebut. Jadi harusnya kewenangan dulu baru ada wewenang gitu. Jadi harus ada jabatan dulu baru bisa berbuat sesuatu atas jabatan itu begitu. Jadi itu bedanya antara wewenang dan kewenangan. Selanjutnya sumber dan cara memperoleh wewenang. Ada 3, yaitu atribusi. Pada slide dijelaskan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan atau pejabat pemerintah oleh Undang-Undang 1945 atau Undang-Undang. Nah, jadi atribusi ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan undang-undang. Misalnya, contohnya itu kewenangan kepolisian itu berdasarkan undang-undang, kewenangan misalnya TNI itu berdasarkan undang-undang, itu langsung berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua ada delegasi. Delegasi di sini disebutkan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah.
dengan tanggung gugat dan tanggung jawab sepenuhnya kepada penerima delegasi. Ya, delegasi itu contohnya misalnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang otonomi daerah. Jadi ya kewenangan pemerintah pusat yang berada di daerah itu udah di Undang-Undang Otonomi Daerah, maka menjadi tanggung jawab daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, begitu. Jadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah namun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya mandat. Nah, kita sering mendengar kata mandat. Di sini disebutkan bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Nah, ini berbeda antara yang kalau delegasi itu pelimpahan kewenangan, namun yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat itu dilimpahkan juga kepada yang didelegasikan. Nah, sementara yang mandat, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat. Contohnya seperti apa? Contohnya itu misalnya seperti yang lagi dilaksanakan sekarang, misalnya salah satunya contohnya bantuan langsung tunai atau bansos BLT yang 600.000 itu. Nah, jadi karena itu memang menggunakan APBN, anggaran pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas uang tersebut. Namun memang penyelenggaraannya, pembagiannya dibagikan oleh pemerintah daerah melalui kepala desa atau bank, atau bekerja sama dengan bank atau kantor pos gitu. Namun tanggung jawabnya tetap kepada pemerintah pusat. Kenapa? Karena memang uang tersebut, anggaran dana tersebut itu berasal dari pemerintah pusat, APBN, dianggarkan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 gitu. Ada yang kita tahu bahwa jumlah 600.000 itu harus sampai di masyarakat, ya 600.000 juga, nggak boleh kurang. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang apa itu tindakan pemerintah. Baik, tindakan pemerintah sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam melaksanakan fungsi pemerintahnya atau melaksanakan tugas pemerintahan. Selain itu, tindakan pemerintah juga didasari pada peraturan perundang-undangan agar tidak ada pelaksanaan yang menimbulkan kesewenang-wenangan karena mempunyai batasan-batasan yang cukup jelas. Pemerintah juga merupakan sebagai subjek di dalam menyelenggarakan negara. Sebagaimana subjek hukum yang lain juga melakukan tindakan-tindakan semacamnya atau tindakan-tindakan yang sama, baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Tindakan nyata sendiri adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ administrasi negara atau pemerintah yang tidak menimbulkan akibat daripada hukum tertentu di dalam bidang hukum administrasi negara. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh organ administrasi negara yang dapat menciptakan suatu hak dan kewajiban dan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu di dalam bidang hukum administrasi negara. Tindakan ini tidak selalu dilakukan oleh organisasi atau organ pemerintah, melainkan juga oleh seseorang atau bukan badan hukum perdata yang diberikan wewenang
untuk menjalankan urusan pemerintahan di dalam namun tetap dengan persyaratan tertentu. Senada dengan pembahasan ini, para ahli juga menyebutkan tentang tindakan pemerintah, yakni menurut Van Vollenhoven atau biasa disebut dengan Van Hoven. Dia menyatakan bahwasannya pemerintah atau perbuatan pemerintah atau tindakan pemerintah merupakan tindakan secara spontan atas inisiatif tersendiri di dalam menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul tanpa mengganggu perintah atasan dan atas tanggung jawab, tentunya tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Nah, di sini artinya tindakan-tindakan pemerintah yang tidak menyelewengi atau tidak menyalahi perintah atasan dan juga tidak menunggu perintah atasan, di mana artinya adalah dituntut untuk menghasilkan reaksi atau ini dituntut untuk juga adanya inisiatif tersendiri atau inisiatif individu di dalam mengemban tugas sebagai aparatur sipil negara, di mana aparatur sipil negara ini adalah pelayan rakyat, pelayan masyarakat, dituntut juga memberikan pelayanan-pelayanan yang selayaknya diberikan kepada masyarakat, karena ini menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik. Jadi disinilah letak tanggung jawab para pengemban ketatanegaraan, yakni aparatur sipil negara dan juga pengemban legislasi pemerintahan tentunya. Slide yang selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ini ada 4. Yang pertama, hukum sebagai pengatur tingkah laku manusia. Ini contohnya seperti saat kita mengendarai sepeda motor. Nah, kita harus menggunakan helm karena itu memang sudah menjadi peraturan dan salah satu syarat untuk mengendarai sepeda motor itu. Yang kedua, hukum dibuat oleh badan berwajib. Nah, peraturan menggunakan helm saat mengendarai motor itu juga dibuat oleh badan atau pihak-pihak yang berwajib seperti polisi dan yang lainnya. Yang ketiga itu hukum bersifat memaksa. Nah, contoh yang tadi itu kita bisa lihat bahwa memang hukum itu bersifat memaksa karena jika ingin mengendarai sepeda motor memang diwajibkan untuk menggunakan helm dan yang lainnya, karena itu juga untuk melindungi diri kita sendiri, sehingga peraturan tadi memang sangat memaksa. Yang keempat itu hukum terdapat sanksi tegas. Nah, dari contoh menggunakan helm tadi itu ada sanksi tegasnya kalau misalnya kita tidak menggunakan helm saat mengendarai motor. Selanjutnya, macam-macam tindakan hukum pemerintah. Itu ada 2. Yang pertama, tindakan hukum pemerintah atau tata usaha negara berdasarkan hukum perdata atau hukum privat. Nah, dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama, administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintah tidak dapat menggunakan hukum privat. Yang kedua, administrasi negara dapat menjalankan hukum privat. Nah, yang kedua tadi, tindakan hukum tata usaha negara dalam hukum publik, yaitu seperti perbuatan hukum publik bersegi 1 dan perbuatan hukum publik bersegi 2. Yang selanjutnya itu ada karakteristik tindakan hukum. Karakteristik tindakan hukum ini ada 4. Yang pertama, yang bertindak adalah administrasi negara sendiri, dan yang kedua, yang bertindak adalah subjek hukum lain yang bukan administrasi negara, tetapi diberi kekuasaan untuk memerintah. Yang ketiga, yang bertindak adalah subjek hukum lain tidak termasuk administrasi negara dan menjalankan pekerjaannya itu berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat, itu yang bertindak adalah yayasan yang didirikan oleh pemerintah itu sendiri, yayasan yang memang didirikan oleh pemerintah.